Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felia Alfadila dengan NPM 233510614. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proyek pembelajaran mesin learning dengan judul klasifikasi tingkat risiko kesehatan maternal. Latar belakang penelitian ini adalah tingginya penting deteksi dini terhadap risiko kehamilan. Jika risiko dapat diketahui lebih awal, tenaga medis dapat memberikan penanganan yang lebih cepat, sehingga dapat membantu menurunkan angka kematian ibu dan maternal mortality rate. Pada penelitian ini digunakan dataset maternal heat risk yang terdiri dari 105 data dengan 6 fitur utama, yaitu usia ibu, tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, kadar gula darah, suhu tubuh, dan detak jantung. Target yang akan diprediksi adalah risk level yang terdiri dari 3 kategori, yaitu low risk, mid risk, dan high risk. Tujuan dari rumusan masalah ada 4. Yang pertama, melakukan eksplorasi dan pembersihan data. Kedua, membangun model klasifikasi untuk memprediksi tingkat risiko kehamilan. Lalu yang ketiga, ada membandingkan performa algoritma random forest dan SPM. Dan terakhir, menyajikan hasil analisis beserta rekomendasi berdasarkan data. Karena target yang diprediksi berupa kategori, maka permasalahan ini termasuk supervised classification, bukan regis maupun dosering. Lalu yang keempat, ini ada masalah kualitas data. Sebelum membuat model, saya melakukan eksplorasi data dan menemukan beberapa masalah kualitas data. Yang pertama adalah adanya missing value tersembunyi, yaitu nilai seperti tanda tanya dan tulisan missing value yang masih dianggap sebagai teks. Yang kedua, terdapat missing value asli pada beberapa kolom. Ketiga, label risk level memiliki banyak variasi penulisan, misalnya low risk, maupun low risk. Padahal semuanya memiliki arti yang sama. Selain itu, juga ditemukan beberapa outlier yang dapat masuk akal secara medis, seperti usia negatif, usia 500 tahun, suhu tubuh 0 derajat, dan detak jantung mencapai 999 bpm. Setelah mengetahui masalah data, dilakukan 4 tahapan data cleaning. Pertama adalah standarisasi label, sehingga hanya tersisa 3 kategori risiko. Kedua, mengubah tipe data menjadi numerik dan mengganti simbol masing-masing menjadi nilai none. Ketiga, mendeteksi outlier berdasarkan rentang fisiologis yang masih masuk akal. Dan terakhir, seluruh nilai yang hilang diisi menggunakan median, karena metode ini lebih tahan terhadap pengaruh outlier dibanding rata-rata. Lalu di sini memperlihatkan alur implementasi program secara keseluruhan. Pipeline dimulai dari proses data cleaning, dilanjutkan dengan pembagian data menjadi data latih dan data uji. Kemudian pelatihan model menggunakan random forest dan support vector mesin. Setelah model selesai dilatih, dilakukan evaluasi penggunaan beberapa matriks performa. Lalu di sini ada detail kode tahap 1. Pada tahap pertama dilakukan standarisasi label. Fungsi seperti strip, lower, dan replace digunakan agar seluruh variasi permukaan risk level menjadi konsisten.
Setelah itu, nilai seperti tanda tanya maupun missing value diubah menjadi none. Kemudian seluruh kolom numerik dipastikan bertipe angka menggunakan pd.toNumeric sehingga data siap diproses oleh algoritma mesin learning. Lalu yang kedua, di sini ada detail kode tahap 2. Tahap berikutnya adalah mendeteksi outlier. Setiap fitur memiliki baris nilai yang masih dianggap normal berdasarkan referensi medis. Nilai di luar rentang tersebut tidak langsung dihapus, tetapi diubah menjadi none agar datanya tetap bisa digunakan. Setelah itu, seluruh nilai none diisi menggunakan media masing-masing kolom. Lalu di sini ada detail kode tahap 3. Setelah data bersih dan data dibagi menggunakan circuit split dengan perbandingan 80% data latih dan 20% data uji. Teknik ini dipilih agar proporsi setiap kelas risiko tetap seimbang. Selanjutnya dilakukan pencarian hiperparameter terbaik menggunakan grid search. Untuk random forest diperoleh parameter terbaik yaitu 100 pohon keputusan, kedalaman maksimum 5 dan minimum sampel split sebesar 2. Lalu di sini ada detail kode tahap 4-nya. Untuk algoritma SVM digunakan pipeline yang menggabungkan standar scalar dan support vector mesin. Hal ini dilakukan agar proses normalisasi dilakukan pada data latih sehingga dapat mencegah data lekek. Grid juga digunakan untuk mencari kombinasi parameter C dan gamma terbaik. Sedangkan evaluasi menggunakan matriks Markov average sehingga setiap kelas memiliki bobot yang sama. Di sini ada pemilihan model. Pemilihan ini menggunakan dua algoritma. Yang pertama adalah random forest karena mampu menangani hubungan nonlinear terhadap noise serta dapat menunjukkan tingkat pentingnya setiap fitur. Sedangkan support vector mesin dipilih karena dikenal memiliki performa yang baik pada dataset berukuran kecil hingga sedang. Pembagian data dilakukan secara start fit dengan porsi 80% data latih dan 20% data uji. Lalu di sini ada distribusi data. Grafik pada slide ini menunjukkan kondisi data sebelum dan sesudah proses cleaning. Terlihat bahwa outlier ekstrim berhasil dihilangkan dan didistribusi kelas menjadi lebih seimbang, yaitu 35 data pada masing-masing kelas. Selain itu juga ditampilkan jumlah outlier yang berhasil ditangani pada setiap fitur. Selanjutnya adalah hasil dari super vector mesin. Akurasi yang diperoleh sebesar 80-95%. Walaupun hasilnya cukup baik, performanya masih berada di bawah random forest. Dan confusion matrix terlihat bahwa kesalahan klasifikasi paling sering terjadi antara kategori low risk dan high risk. Lalu di sini ada perbandingan random forest dan SVM. Tabel ini terlihat bahwa random forest unggul pada seluruh matriks evaluasi. Akurasi random forest mencapai sekitar 90%, sedangkan SVM sekitar 81%.
Hasil cross validation juga menunjukkan bahwa random forest memiliki performa yang lebih stabil. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa random forest merupakan model terbaik pada dataset yang digunakan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertama, data awal memiliki banyak masalah kualitas sehingga perlu dilakukan data cleaning. Kedua, kadar gula darah dan tekanan darah merupakan indikator yang paling berpengaruh terhadap tingkat risiko kehamilan. Ketiga, random forest memberikan performa terbaik dibanding supervector mesin. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena jumlah data hanya 105 sampel, sehingga hasilnya masih perlu divalidasi menggunakan dataset yang lebih besar. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.